Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat dulur-dulur semuanya yang selama ini selalu support, selalu dukung channel-channel saya. Dan apabila video-video di channel saya ini ada manfaatnya untuk yang lainnya, mohon dibantu share ke teman-teman yang lainnya. Dan selalu gunakanlah akal pikir panjenengan untuk mencermati, memahami setiap video-video di channel ini agar setiap videonya itu memberi manfaat kepada panjenengan semuanya. Dalam kita belajar spiritual, kita sering dengar tentang batin, mata batin, ilmu kebatinan. Kita sering mendengar itu. Bahkan tidak sedikit teman-teman semuanya yang ingin mempelajari ilmu tersebut dengan tirakat, dengan puasa, dengan mantra, dengan amalan, berbagai macam teman-teman lakukan untuk menguasai keilmuan tersebut. Nah, di sini kita belak-belakan aja, kita terang-terangan, kita kaji, kita buka misteri tentang batin, mata batin, dan kebatinan. Tapi sebelumnya jangan lupa ngopi dulu, kopinya jangan lupa, agar pikiran kita semakin jernih, semakin jelas untuk memahami keilmuan batin. Banyak yang mengira bahwa batin itu ada di jantung, ada di dada, ada di hati. Sehingga banyak dari teman-teman itu yang mengikuti kata hati atau batinnya. Nah, batin ini sebenarnya adalah rasa yang ada dalam diri kita, alam bawah sadar kita. Itu batin. Jadi sebenarnya tempatnya tidak di dada. Sebenarnya tempatnya kembali ke pusatnya, yaitu mata batinnya. Nah, ini banyak dari mungkin dulur-dulur semuanya ini yang pengen banget membuka mata batin lah, mengaktifkan mata batin lah, sampai mahar berapapun dibayar, sampai tirakat ke sana ke sini, sampai cari-cari mantra dan cara sebagainya, tapi banyak yang gagal. Kenapa? Ya karena nggak paham. Nah, mata batin itu sebenarnya apa? Gitu. Mata batin itu kan sumber dari batin kita. Sumber dari batin kita. Makanya kalau batin di dada, ya kenapa mata batinnya kok di kening ini, di antara kedua alis ini? Ini kan otak kita di situ. Nah, batin ini simbol dari alam bawah sadar kita, rasa kita. Makanya membatin. Ilmunya ilmu olah rasa kebatinan, ya karena asalnya dari rasa.
alam bawah sadar kita, namanya batin itu. Tetapi jangan lupa di saat sampean mendalami yang namanya batin atau ilmu kebatinan, di mana menyambungkan rasa jenengan kepada yang lainnya, itu namanya ilmu kebatinan. Kamu juga harus kembali ke mata batinnya. Nah, mata batin ini adalah di saat kita kembali berpikir, menggunakan kesadaran diri kita. Jangan hanya pandai merasakan, tetapi juga harus dengan pola pikir yang benar, yang jernih. Sehingga di situ sampai selalu mendapatkan nur atau pencerahan dari segala sesuatu yang jenengan rasakan. Tidak hanya sekedar mengikuti rasa saja. Sebenarnya dada kita ini tidak ada apa-apanya, yang ada ya jantung, hati, paru-paru itu, ya tidak ada apa-apanya. Nah, rasa itu, batin itu bukan di sini tempatnya. Batin itu sebenarnya di sini, tetapi di otak kiri. Tempatnya alam bawah sadar. Nah, mata batinnya itu otak kanannya, itu. Antara sadar dan bawah sadar gitu. Nah, berkembangnya spiritual diciptakan ilmu mata batin. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menguasainya dengan pembukaan mata batin. Terus diarahkan nanti bisa melihat hal-hal gaib, melihat perwujudan, melihat penampakan, melihat energi-energi. Namanya energi itu tidak bisa dilihat. Namanya makhluk gaib, namanya gaib. Gaib itu tidak terlihat, kodrat dari alam semesta. Kodrat dari alam semesta tidak bisa dilihat. Tetapi di saat sampean membuka mata batin jenengan, kembali ke kesadaran diri jenengan, sebenarnya sampean itu tidak hanya melihat, tapi sudah bersama hal gaib tersebut. Bahkan hal-hal gaib itu menghidupi panjenengan. Contoh angin, tiap hari ngidupi panjenengan, itu gaib. Makanya kalau ada teman-teman yang ngomong bagaimana cara menarik gaib, loh sampean menghisap angin itu kan menarik gaib sampai. Angin itu tidak bisa dilihat. Ada kan? Ada. Bisa dilihat? Enggak. Tapi ada gitu. Nah, wujudnya kayak apa? Ya sesuai perwujudanmu. Kamu ingin mewujudkan kayak apa kan gitu. Kalau kamu pakainya botol, nanti wujudnya kayak botol, dimasukkan di botol. Kalau plastik ya seperti plastik. Ya karena angin mengikuti ruang yang sampean ciptakan. Makanya jangan terlena dengan apa? Ilmu-ilmu pembukaan mata batin lah, inilah itulah, pakai minyak lah, pakai mantra lah, pakai tirakat ini itulah. Toh kalaupun sampean melihat hal-hal gaib itu dari sugesti jenengan, sugesti diri jenengan, sugesti rasa jenengan yang akan sampean ciptakan dalam pikiran jenengan, yang akhirnya sampean aplikasikan lewat sinar mata panjenengan, akhirnya wujud. Oh, kalau pocong itu kayak gini, talinya 3, kalau genderuwo gini, kalau kuntilanak itu gini. Ya, itu kan kita sudah tahu sebelum tahu. Kita sudah bisa mengira-ngira karena kita sering melihat di film-film kayak atau di sinetron kayak. Nah, itu sebenarnya berarti kan dari sugestimu sendiri.
Dan orang yang memberi sugesti itu ya bermacam-macam. Ya itu tadi bisa dengan minyak dioleskan sini katanya nanti terbuka. Bisa kayak diginikan aja set buka. Bisa telan, pil telan ada. Itu hanya sugesti untuk menambah sugesti diri jenengan, dan akhirnya sampai menciptakan sendiri melalui penciptaan jenengan, yaitu apa? Pikiran jenengan, mata batin jenengan itu adalah kembali ke pola pikir tersebut. Itu yang harus sampean benar-benar dalami. Contoh aja lah, Kanjeng Ratu Kidul ya, seluruh Indonesia spiritual semuanya meyakini bajunya hijau, gini pakai mahkota, pakai kereta. Yo karena tiap dari dulu sugestinya seperti itu. Nanti orang-orang lihatnya yo seperti itu. Nah, sesuatu yang sampean rasakan, sampean yakini, sampean jadikan pedoman dalam diri jenengan itu akan mewujud di saat sampean kembali ke mata batin jenengan, kembali ke pemikirannya. Tapi kalau larinya ke batin, ke alam bawah sadar, ya akhirnya sampean melihat hal-hal tersebut. Tapi kalau kembalinya ke alam sadar, otak kanan, sampean tidak akan melihat hal-hal tersebut. Apa yang sampean lihat dengan mata jenengan inilah tanpa tirakat, tanpa apa, ini yang kita lihat sebenarnya, ini adalah kenyataannya. Jadi saat sampean spiritual belajar dari apapun yang sampean lihat ini, itu yang lebih luar biasa dampaknya daripada sampean belajar dengan sesuatu yang tidak sampean lihat. Karena apa? Itu nanti akan jadi perdebatan, perselisihan. Yang satu melihat genderuwo, yang satu melihat pocong, yang satu melihat kuntilanak. 3 orang jejer, yang dilihat tidak sama. Ini nanti ayel-ayelan ini. Satu melihat kuda macan, satu kita harimau, satunya kucing, satunya. Nah, ini nanti juga akan perdebatan. Akhirnya kurang yakin, dicekkan lagi sana sini, cek lagi sana sini. Itu bukan spiritual, itu namanya orang bingung. Itu orang bingung. Jadi konsep ilmu pembukaan mata batin itu hanya sugesti. Toh, kalaupun sampean melihat hal gaib itu hanya sampean yang melihat. Nanti temen deketnya sampean lo nggak ngelihat. Padahal Tuhan tuh mencipta mata kita itu sama, nggak dibedakan. Satu warnanya pink, satu warnanya hitam, satu warna merah, satu warna enggak, sama seperti ini. Sama-sama makan nasinya. Nggak ada puasanya kok Kang. Loh, kalau sudah puasa pasti ngelihat. Ya banyak orang puasa, apalagi yang nggak bisa makan di jalan tuh tiap hari puasa dia. Toh ya nggak melihat. Yaitu kalau sampean kembali ke mata batin, kembali ke kesadaran diri sampean. Kalau sampean hanya mengikuti batin sampean hanya pandai merasa. Karena ilmu sampean itu baru olah rasa. Sampean hanya hidup itu mengikuti rasa jenengan saja. Kalau kontak batin itu tuh, kontak batin itu simple mas benar. Tiap manusia itu punya rasa, hewan aja punya rasa. Jangankan dengan manusia, dengan hewan itu loh orang bisa kontak batinnya. Karena apa? Punya rasa. Nah, yang menghubungkan batin ini nanti melalui apa? Ya itu tadi saat sampean kembali ke mata batin itu. Lah, yang menyambungkan, yang bikin kontaknya itu adalah mata batin sampean itu, bukan rasa sampean. Nah, ini yang memancarkan, ada nggak frekuensi rasa gitu, ada enggak?
gelombang rasa gitu ada? Tidak ada. Yang ada itu gelombang pikiran, frekuensi pikiran. Ini ada sinyalnya. Nah, di sini tempatnya mata batin itu bukan di sini. Di sini ini tidak ada apa-apa. Bisikan itu pun dari sini. Rasa itu ya dari sini. Gak ada rasa dari dada itu, tidak ada. Rasa itu dari sini. Sampai bisa bilang ini asin, ini manis, bukan dari sini, karena sudah ada di sini. Kalau belum dikasih tahu, jadi ya juga nggak tahu. Kayak bayi baru lahir itu nggak tahu ini manis, asin apa itu nggak ada yang tahu, karena belum dikasih tahu. Otaknya belum ada memorinya. Makanya orang-orang yang menganggap Tuhannya di sini, dia itu hanya mengikuti rasanya. Dia belum ketemu Tuhan yang sebenarnya. Di sini ini tempatnya amarah. Ada subya, suatu yang berlebihan di paru-paru. Ada amarah, rasa emosi, iri, dengki itu ada di hati. Kalau sampean Tuhanmu di sini berarti sampean itu hanya ngikuti rasa marahmu saja. Karena manusia itu lahir duluan bukan ininya. Manusia itu dilahirkan pertama ke dunia itu yang keluar itu kepalanya. Makanya sampean hidup itu pakailah kepala. Jangan pakai kaki. Kalau yang lahir dulu kakinya nyangkut sampai. Jadi saat sampean kontak itu tadi namanya kebatinan. Di saat sampean mampu merasakan perasaan orang lain. Setelah apa ya sampean lihat. Sampean tahu pengemis itu belum makan, akhirnya sampean kasih, itu kebatinan. Ada orang minta-minta karena kasihan sampean kasih, itu kebatinan, kontak batin nih. Kok ribet belajar kebatinan? Cara mempertajam kebatinan gimana Kang Tro? Enak, sering-seringlah keluar rumah, di tepi-tepi jalan itu banyak orang-orang yang membutuhkan. Coba sampean kasih. Kalau sampean punya, kasih. Nanti kebatinan sampean kuat. Sampean tahu rasanya orang susah. Nyambung. Makanya untuk mengolahnya sampean disuruh puasa, disuruh tirakat, biar tahu rasanya orang tidak makan itu kayak apa, rasanya orang sengsara itu kayak apa, rasanya orang susah itu kayak apa gitu, biar tahu, biar bisa merasakan jenengan. Tapi bukan pakai ini sebenarnya, tetap pakai ini. Sampai yakin itu kan bukan dari sini. Sampai yakin itu sudah karena sudah sampai pikirkan, sudah sampai kaji, sudah sampai telaah, sudah sampai resapi, baru sampai yakini. Kalau sampai hanya ngikuti rasa, apa yang penting yakin. Nanti sampai ujung-ujungnya loh ketipu, dikhianati. Ujung-ujungnya ya karena tidak sampai pikirkan dulu, asal-asalan aja. Nah, batin, mata batin, kebatinan ini adalah satu ritme. Ini perjalanan gaib sebenarnya dalam diri kita. Karena apa? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ini puncaknya orang olah rasa sebenarnya. Orang olah rasa itu kan pakai batin. Ilmunya kebatinan. Puncaknya kalau sudah terbuka yang namanya mata batin, berarti sudah kembali kesadaran dirinya. Saya itu sudah dibuka berkali-kali Kang Tro, tapi tidak pernah lihat gaib. Ya bener sampean.
Bener ya, nggak ngelihat itu yang bener. Kalau sampai ngelihat sana ada pocong kunti, ini ada kodamnya, bla 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 bla, sampai nanti ketipu lama-lama, bingung sendiri hidup sampean. Toh ya tidak ada gunanya dalam hidup sampean. Kalau sampean sudah bisa ngelihat gendruwo, pocong, terus kodam ini terus sampean mau pakai apa? Bisa untuk membantu kerjaan jenengan. Kalau sampean lapar bisa masakkan nasi jenengan. Kalau punya hutang bisa melunasi hutang jenengan itu. Kan enggak ada. Nah, semua itu bisa karena apa? Kembali ke mata batinnya, kembali ke pola pikirnya, kembali ke mindsetnya, kembali ke otak kesadarannya. Di situ baru sampean kalau punya hutang nanti bisa bayar. Kalau lapar bisa makan. Kalau tidak punya uang bisa dapat rezeki. Kembali kesadaran ini loh, bukan pakai rasa. Kalau pakai rasa itu pakai sampean tuh pandainya merasa. Ikuti kata hatimu. Loh, hati itu tidak bisa berkata. Hati itu bisa ada suaranya karena dari sini bisikannya, bukan di sini. Gak ada hati itu berkata, gak ada. Karena kodratnya hidup yang bisa berkata itu mulut. Mulut ini pun bisa keluar suaranya karena ada memorinya dari otak ini, diperintah dari otak ini untuk ke sini. Apalagi hati yang di dalam kok bisa nyuara. Yo karena saya sudah belajar ilmu-ilmu itu. Saya itu spiritual dari 12 tahun umur saya sampai sekarang hampir 40. Saya bilang begini karena sudah melewati fase itu gitu. Tirakat, belajar kanuragan terus dulu. Puasa, ilmu lembu sekilan lah, ilmu kebal lah, ilmu inilah, ilmu pakai puasa mantra. Rapalannya ini, amalannya ini, narik pusaka lah. Gak ada gunanya ujung-ujungnya. Pikir-pikir lagi sekarang untuk apa saya belajar dari dulu itu, hanya tahu saja tapi tidak pernah digunakan. Akhirnya tidak ada gunanya. Cuma saya ambil dasarnya saja, semua itu yaitu meditasi pernapasan. Itu dasarnya semua, wes. Kalau ilmunya bu sekilan untuk apa ya? Ilmu bacoan gitu untuk apa ya? Jaga diri, Kang. Loh, jaga diri itu gampang. Asal sampai ndak nyakiti orang ya dari sakiti orang kan gitu. Untuk menjaga dirimu, untuk menjadi pagar dirimu, benteng dirimu di saat sampean sebelum melakukan sesuatu mau berpikir tidak ngikuti rasa jenengan, selamat sampean. Mata batin itu bro. Kalau sampean pengen membuka mata batin, kembali ke kesadaranmu, kembali ke pola pikirmu, kembali ke mindsetmu, kembali ke sini loh. Kesadaran itu di sini. Bukan di sini. Ini batin katanya. Katanya loh. Kan tidak ada yang bisa membuktikan batin itu di sini. Kan katanya semua. Goib kok. Kan goib. Jika ada benda bergerak sendiri, apakah jin yang menggerakkan Kang Tro? Misalnya kursi bergerak sendiri, meja bergerak sendiri. Ya enggak lah.
Jin itu kan tidak bisa menggerakkan benda, dia benda goib, kok bisa menggerakkan benda nyata? Kecuali angin, karena angin punya energi. Tapi kalau sampean marah sampean kuat, jinnya keluar, itu ya bisa, kursi itu bisa terbang. Kursi bisa terbang, bisa pindah sendiri, bisa gerak itu. Karena apa? Hawa nafsunya keluar, jin setannya keluar. Bisa. Bukan hanya kursi itu, piring. Ya belajar yang real aja lah. Enggak percaya. Orang bisa bunuh orang, orang bisa mukul orang, itu karena sifat jin setannya, amarahnya yang didulukan. Dia tidak mau berpikir. Nanti kalau sudah kejadian, sudah tangkap polisi baru sadar, nangis-nangis, insaf, katanya khilaf. Kalau sudah kembali ke mata batinnya, kalau masih ngikuti batinnya tadi, ya rasanya dia benar gitu. Nah, konsep kembali ke mata batin ini adalah konsep di mana kamu kembali kesadaran dirimu. Dengan apa kamu menguasai rasamu? Jangan rasamu menguasai dirimu, tapi kamu harus menguasai rasamu. Dengan apa? Kesadaran pikiranmu. Dilihat, difikirkan, baru dirasakan. Jangan buru-buru dirasakan. Kepala saya berputar sendiri loh. Gimana sampean nih? Berputar sendiri tanpa digerakkan. Apa itu setan? Ya paling setannya sampean kuwi sing muter. Gerak apapun dalam tubuhmu kan otakmu yang nyuruh. Nah, itu tergantung alam sadarmu atau bawah sadarmu. Kalau ngikuti rasamu yo, jinnya itu ya kayak kita ini loh. Kalau pengen lihat jin setan itu ya ini loh. Sering-sering ngaca gitu. Ya rupanya kayak kita ini. Bahkan kita itu melebihi jin setan. Jin setan itu cuma goda. Nah, kita ini goda mau, bawa mau, makan mau. Kalau baru goda istrinya orang tuh baru jin setan. Nanti kalau sudah mau membawa, check in sana sini, ya itu baru manusia. Karena setan tidak mau gitu, yang mau manusia. Manusia sekarang itu sudah lebih jin setan, tidak perlu digoda lagi. Setan tuh tidak mau tanah warisan, itu tidak mau setan. Terima kasih semuanya sudah hadir, atas support-supportnya. Jangan lupa ngopi lagi. Doa saya buat semuanya. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang dagangannya tidak laris cepat laris kembali, yang usahanya lagi tersendat ya lancar kembali, yang banyak utang segera ketemu jalan agar bisa melunasi utangnya, yang keluarganya bermasalah rukun kembali, yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, dan yang punya cita-cita dan impian segera terwujud, disaksikan oleh langit, bumi, dan alam semesta. Jadi jenengan semuanya
Boleh belajar batin, boleh belajar kebatinan, tapi sampan juga harus kembali ke mata batin. Sampan boleh olah rasa, tapi sampan jangan lupa ngolah pikir. Pelajaran itu nggak ada ngolah pikir, jarang yang ngajarin ngolah pikir. Kebanyakan pelajaran itu ngolah rasa. Karena sampan di saat diajari ngolah pikir, sampan nggak bisa dibohongi. Kalau dipelajari ngolah rasa, sampan masih bisa dibohongi. Karena hanya baru merasa. Tapi kalau sudah diajari mikir, sampan susah dibohongi lagi. Makanya nggak ada pelajaran ngolah pikir itu, nggak ada. Oh, ini di Padepokan Surya Nusantara Kediri. Ketik saja di map Surya Nusantara Kediri gitu. Itu tempatnya seperti ini. Ini nanti acara kita malam suro, nanti ruatan bersama di sini, terus pembelajaran meditasi pernapasan gratis nanti di sini ada, cuma semalam tapi. Gus, kalau mimpi kiamat gimana sih? Sampai ke bawah rasa ya Pak. Paling terbawa cerita sampai ketakutan. Aduh. Makanya teman-teman semua, ayolah kita kembali ke kesadaran diri kita masing-masing. Jangan hanya ikuti rasa kita. Jadilah dirimu sendiri. Percaya kepada dirimu sendiri. Bangun niat, tekad, keyakinan dirimu. Tidak usah seperti orang lain, jadilah dirimu sendiri. Kamu harus bangga karena Tuhan sudah menciptakan makhluk yang luar biasa kayak panjenengan semuanya itu. Jangan iri dengan yang lainnya. Jadilah dirimu sendiri. Itu wujud kalau sampean itu sudah menghargai Tuhan panjenengan. Dan jangan pernah menghina yang lainnya, karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Di saat sampean menghina makhluknya, maka sampean sama saja menghina penciptanya. Disinilah akan timbul yang namanya manunggal. Saling menghargai, saling merangkul, saling menghidupi, saling melengkapi, tanpa ada sebuah perbedaan. Kang Tro, orang bilang kalau kita buka mata batin bisa melihat makhluk aneh-aneh di depan mata kita, itu betul enggak? Ya tergantung sugestinya. Tapi kalau bukanya di mall, yang lihatnya baju-baju, akhirnya nanti pengen beli gitu. Kalau bukanya di sugestinya di makam, nanti katanya ngelihat sosok ini, sosok ini, sosok itu, banyak sosok. Suruh buktikan nggak bisa. Ini di sini ada ini, ini genderuwo ini, suruh buktikan nggak bisa dia. Paling cuma ngomong itu aja, ini ada, rasanya saja. Dia hanya merasakan energinya saja, rasanya. Tapi dia sebenarnya yang ngomong itu pun tidak melihat sebenarnya. Oh, pusaka ini ada penunggunya, ini ada wujudnya harimau. Padahal dia sendiri tidak melihat wujudnya itu. Dia hanya merasa saja. Nah, itu kalau mau jujur loh orang-orang itu loh, yang katanya sakti-sakti itu loh, kalau mau jujur loh, itu sebenarnya dia tidak melihat. Dia hanya merasa. Dia hanya pakai batinnya. Belum kembali ke mata batinnya, dia hanya pakai batinnya. Nah, akhirnya ini disampaikan, nyambung ke jenengan. Oh iya, kebatinannya nyambung. Sampai ikut-ikutan juga. Itu kebatinannya. Jadi kebatinan itu di saat sampean merasakan perasaan orang lain. Contoh ada pengemis sampean kasih, ada orang minta tolong sampean tolong, itu namanya kebatinan. Nyambung ke rasa.
Nggak usah ekstrim-ekstrim. Ilmu gini, ilmu kebatinan, diginikan mental, sugesti itu. Itu sugesti. Kalau ndak grupnya itu ndak bisa. Nanti kalau lain grup ya ndak mental. Nanti kalau grupnya sendiri mental. Coba tak masukkan jin, mediumisasi, set itu ya sak grupe. Nanti kalau orang lain ya ndak bisa kerasukan. Jadi sampean harus benar-benar berpikir dalam belajar itu. Jangan langsung percaya saja gitu. Nah, ini semoga bermanfaat buat jenengan semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa berkarya. Setelah punya karya nanti baru bisa dirasakan. Jangan buru-buru rasakan dulu. Belum berkarya dirasakan. Jadi cipto, karso, karyo, roso. Torekot, hakikat, marifat, baru syariat. Syariatnya belakangan aja. Karena orang marifat itu pasti paham syariat. Bukan orang marifat itu meninggalkan syariat. Oh, itu berarti bukan marifat ya. Orang marifat itu justru paham dengan syariat. Dan tidak gila syariat. Karena paham. Biasanya yang gila itu yang tidak paham. Hanya ikut-ikutan saja. Hanya merasa saja. Harus seperti harus. Makanya sembah nuwun buat semuanya. Terima kasih. Tetap semangat. Tambah sukses. Tambah makmur. Tambah murah rezekinya. Semua harus sukses. Yang dinilai orang pada dirimu adalah karyamu. Apa yang kamu hasilkan, bukan perjuanganmu, bukan rasamu, tetapi apa yang menjadi karyamu. Yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Makanya tetap motivasi diri, semangat, niat tekad yang kuat, usaha, bikin karya, baru nanti kalau ada hasilnya dirasakan dalam hidup panjenengan. Dari saya matur suwun, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.